Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi, Bu Mada. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan teori Van Hill. Kelompok kami beranggotakan saya Marta Tribudiarti, NIM 19 14 14 010. Saya Tia Puspita Putri Agustin, NIM 19 14 14 016. Saya Cecilia Novlin Ompusunggu, NIM 19 14 14 018. Saya Yuliana Tri Suryasari Nugraheni, NIM 19 14 14 020. Saya Clara Ajeng Sulistianingsih, NIM 19 14 14 028. Untuk yang pertama, Van Hill. Van Hill adalah seorang pengajar matematika Belanda yang telah mengadakan penelitian di lapangan melalui observasi dan tanya jawab. Kemudian hasil penelitiannya ditulis dalam disertasi pada tahun 1954. Penelitian yang dilakukan oleh Van Hill melahirkan beberapa kesimpulan mengenai tahap-tahap perkembangan kognitif anak dalam memahami geometri. Teori Van Hill adalah teori yang khusus digunakan dalam bidang geometri yang memiliki 5 tahap pembelajaran. Pada tahap pertama, level 0, yaitu tingkat visualisasi, itu peserta didik memandang sesuatu bangunan geometri sebagai suatu keseluruhan. Level yang pertama, yaitu tingkat analisis, peserta didik sudah mengenal bangun-bangun geometri berdasarkan ciri-ciri dari masing-masing bangun. Yang kedua, level 2 tingkat abstrak, yaitu peserta didik sudah bisa memahami hubungan antara ciri yang satu dengan ciri yang lain. Tahap level ketiga, yaitu tingkat dedukasi formal, peserta didik sudah memahami peran pengertian pangkal, definisi, aksioma, dan teorema. Dan level yang terakhir, yaitu tingkat rigor, peserta didik mampu melakukan penalaran secara formal tentang sistem-sistem matematika. Penerapan level 0, ada yang pertama memanipulasi, mewarnai, melipat, dan mengkonstruksi bangunan-bangunan geometri. Yang kedua, mengidentifikasi bangunan atau relasi geometri dalam suatu gambar yang sederhana. Yang ketiga, membuat bangun dengan menjiplak gambar pada kertas bergaris, menggambar bangun, dan mengkonstruk bangun. Yang berikutnya, mendeskripsikan bangun-bangun geometri dan mengkonstruk secara verbal menggunakan bahasa baku atau tidak baku. Yang berikutnya, mengerjakan masalah yang dapat dipecahkan dengan menyusun, mengukur, dan menghitung. Penerapan level 1. Yang pertama ada mengukur, mewarna, melipat, memotong, memodelkan, dan menyusun dalam urutan tertentu untuk mengidentifikasi sifat-sifat dan hubungan geometri lainnya. Yang berikutnya ada mendeskripsikan kelas suatu bangunan sesuai sifat-sifatnya. Yang selanjutnya membandingkan bangun-bangun berdasarkan karakteristik sifat-sifatnya. Yang berikutnya mengidentifikasi dan menggambar bangun yang diberikan secara verbal dan diberikan sifat-sifatnya secara tertulis. Yang berikutnya mengidentifikasi sifat-sifat yang dapat digunakan untuk mencirikan atau mengkontraskan kelas-kelas bangun yang berbeda. Yang selanjutnya menemukan sifat objek yang tidak dikenal. Yang berikutnya penerapan level 2. Yang pertama, mempelajari hubungan yang telah dibuat pada tahap 1, membuat inklusi dan membuat implikasi. Yang kedua, mengidentifikasi sifat-sifat minimal yang menggambar suatu bangunan. Yang ketiga, membuat dan menggunakan definisi. Yang berikutnya, mengikuti argumen-argumen informal. Yang berikutnya, menyajikan argumen informal. Yang berikutnya, memberikan lebih dari satu pendekatan atau penjelasan. Yang berikutnya, melibatkan kerjasama dan diskusi yang mengarah pada pernyataan dan konversnya. Yang berikutnya, menyelesaikan masalah yang menekankan pada pentingnya sifat-sifat gambar dan saling keterkaitan. Selanjutnya ada fase pembelajaran geometri. Ada 5 fase. Yang pertama, fase informasi. Guru dan siswa menggunakan tanya jawab dan kegiatan tentang objek-objek yang dipelajari pada tahap berpikir siswa. Selanjutnya ada fase orientasi.
Siswa menggali topik yang dipelajari melalui alat-alat yang dengan cermat telah disiapkan oleh guru. Selanjutnya ada fase penjelasan. Siswa menyatakan pandangan yang muncul mengenai struktur yang diobservasi. Selanjutnya, fase orientasi bebas, yaitu siswa menghadapi tugas-tugas yang lebih kompleks berupa tugas yang memerlukan banyak langkah, tugas yang dilengkapi dengan banyak cara, dan tugas yang open-ended. Dan terakhir ada fase integrasi, yaitu siswa meninjau kembali dan meringkas apa yang telah dipelajari. Kemudian ada karakteristik teori belajar Van Hill. Yang pertama, proses yang tidak kontinu. Terdapat loncatan di dalam kurva belajar yang memperlihatkan adanya membedakan tingkatan dalam berpikir anak. Kedua, tingkatan Van Hill bersifat terurut dan hierarki. Untuk mencapai tingkatan yang lebih tinggi, siswa harus menguasai sebagian besar tingkat sebelumnya. Sebelum masuk ke tingkat analisis, misalnya, siswa harus bisa mengkonstruksi objek geometri yang dipelajari. Kemudian pada karakteristik ketiga, konsep yang secara implisit dipahami pada suatu tingkat itu akan dipahami secara eksplisit pada tingkat berikutnya. Eksplisit adalah nampak jelas apa dan bagaimana mengerjakannya, sedangkan implisit itu maksudnya masih mengandung pengertian yang lebih dalam. Tambah 1, karena hal ini adalah mengerjakan 2 ditambah N sama dengan 5 dibagi N. Untuk mencari N, mereka akan kesulitan karena hal ini implisit bagi mereka. Akan tetapi, mereka dapat mencari N setelah mereka berada di SMP, karena di SMP akan mempelajari hal tersebut. Karakteristik keempat, setiap tingkatan masing-masing mempunyai simbol bahasa tersendiri dan sistem yang mengaitkan simbol-simbol itu. Kemudian ada teori-teori pembelajaran geometri menurut Van Hill. Yang pertama, 3 unsur utama pengajaran geometri, yaitu waktu, materi pengajaran, dan metode penyusunan. Apabila ketiga unsur ini disusun secara terpadu, maka pembelajaran geometri akan berjalan dengan baik dan menghasilkan hasil yang baik pula. Kedua, seorang anak yang berada pada tingkat yang lebih rendah tidak akan mungkin dapat mengerti atau memahami materi yang berada pada tingkat yang lebih tinggi dari anak tersebut. Ketiga, kegiatan belajar anak harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak itu sendiri atau disesuaikan dengan tahap berpikirnya. Sorry, Marta masih di mute. Selanjutnya ada metode pendekatan yang sesuai dengan teori Van Hill. Yang pertama ada teori pembelajaran kooperatif. Metode pembelajaran kooperatif merupakan teori yang dirancang untuk mendidik kerja sama kelompok dan interaksi antar siswa. Dari sini, siswa akan secara aktif berkolaborasi untuk memecahkan masalah dalam kelompok. Selanjutnya, ada metode tanya-jawab. Metode ini digunakan untuk melihat umpan balik dari siswa yang akan memudahkan bagi guru untuk mengevaluasi dan menentukan tindakan selanjutnya. Selanjutnya, ada komunikasi matematis. Dalam teori Van Hill diharapkan mampu mengembangkan kemampuan komunikasi serta kemampuan berpikir kreatif matematis. Komunikasi matematis adalah kemampuan siswa dalam menjelaskan suatu proses pembelajaran. Cara unik memecahkan masalah dan kemampuan siswa dalam mengkonstruksi, di sini pengajar dapat memberikan soal ataupun suatu permasalahan yang nantinya siswa diajak agar dapat berpikir serta berkomunikasi secara matematis. Yang terakhir, ada pendekatan induktif. Pendekatan induktif ini pengajaran yang bermula dengan menyajikan sejumlah keadaan khusus, kemudian dapat disimpulkan menjadi suatu konsep, prinsip, atau aturan.
Selanjutnya, manfaat teori Van Hill dalam pengajaran geometri. Ada 3 manfaat. Yang pertama, guru dapat mengambil manfaat dari tahap-tahap perkembangan kognitif siswa. Guru bisa mengetahui sampai tahap mana peserta didik mengerti tentang materi geometri tersebut. Lalu yang kedua, agar siswa dapat memahami geometri, maka pengajarannya harus disesuaikan dengan tahap berpikir siswa. Dan yang terakhir, manfaatnya adalah agar topik pelajaran pada materi geometri dapat dipahami siswa dengan baik, maka topik pelajaran tersebut dapat dipelajari berdasarkan urutan tingkat kesukarannya dan dimulai dari tingkat yang paling mudah sampai dengan tingkat yang paling rumit dan kompleks. Sekian presentasi dari kelompok 7. Terima kasih. Terima kasih.